sudah. Oke, selamat pagi para mahasiswa Product Design Engineering, BINUS ASUS School of Engineering. Hari ini kita lanjutkan, video conference atau VCon atau kuliah secara online. Sebenarnya ya, baik, kita masuk dengan kita membahas pada minggu yang lalu kita sudah saya sudah memberikan latihan 5 soal, tapi yang 3 sudah dibahas, tinggal 2 lagi yang belum ya. Ada yang ketinggalan 2 ya, karena waktunya sudah tidak cukup waktu itu. Jadi kita masuk ini. Nah, soal ini ya. Hitung volume tabung yang menjadi dari 5 cm dan tingginya 8 cm ya. Volume dalam koordinat tabung. Nah, ini diberitahu ini volume dalam koordinat tabung, sehingga volume adalah triple integral dari D volume ya. D volume adalah dz kali D area ya. Dz ini ya, D area dalam koordinat tabung adalah R dr d theta. Nanti kita bisa periksa secara manual ya. Sama enggak jawabannya. Kita ambil yang nomor 4. Oke. Jadi nomor 4 itu ya jari-jarinya ini tabung ya. Tabung dengan jari adalah diketahui 5 cm dan tingginya adalah 8 cm. Nah, bagaimana kita menghitung volume ya? Diminta menggunakan triple integral dV ya. Jadi ini sama dengan triple integral dz kali d area. Nah, d area-nya menggunakan, karena ini melingkar tabung ya, menggunakan koordinat tabung yaitu R, dr, d theta. Jadi kalau kita gambarkan sketsanya, ini jari-jarinya, sketsanya ya. Ini ya gambar tabung atau silinder. Ini ya. Ini tingginya ini 8. Jari-jarinya ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ya. Jari-jarinya ada 5 ya. Berarti ini minimal sini kan. Oke. Berarti koordinatnya pertama ini melingkar ya. Berarti kita pakai theta ya. Berarti tetanya adalah letak antara berapa nih? Halo, kalau melingkar, lingkaran, tetanya dari berapa sampai berapa? Dalam radian. Halo? Halo? Kita cari theta, cari R, ya, R, dia jari. Kemudian Z, ya. Oh, nah ini cukup ini aja. Karena Z-nya sudah, Z-nya ini ya, tingginya. Jadi kalau ini tingginya 8, berarti bidang ini, bidang Z-nya ini adalah Z sama dengan 8. Ya. Halo, sampai sini jelas nggak nih? Halo? Oh, nggak ada suaranya. Halo, Pak mahasiswa?
Halo? Iya, Pak. Oke, ya jadi ada respon, saya hendak lihat Anda ya. Oke, kalau ini tinggi 8 berarti Z-nya 8, itu dia, permukaan yang paling atas ya. Jadi Z-nya dari 0 sampai 8 ya. Jadi itu bisa ya kalau kita pakai ini oh ya kalau ini triple ya sama ya. Berarti Z-nya terletak antara ya paling bawah ini Z0 ya. Bidang alas Z-nya adalah 0. Pada bidang alas. Berarti dari 0 sampai 8. Ya. Dari 0 sampai 8, tetanya karena melingkar itu kan lingkaran ya. Dari 0 radian sampai 2 pi radian. Bukan dalam derajat ya, tapi dalam radian. 0 radian, 0 derajat sama dengan 0 radian. 360 derajat itu adalah 2 pi radian. Jarinya 0 sampai 5. 0 sampai 5 ya, dari 0 sampai 5 ini bergerak ya. Cara menentukan batas ini sudah jelas? Halo? Halo? Kok sekarang kurang mau jawab nih? Jelas nggak sampai sini? Nah, setelah kita dapat batasannya ini, baru dah kita hitung volumenya. Pakai rumus ini ya. Kita pakai rumus ini. Volume adalah integral, ada 3 ya. Apa nih? Pertama theta. Tetanya dari 0 sampai 2 pi radian. Sekali lagi saya tanya, menentukan batas ini sudah mengerti belum? Halo para mahasiswa PDE, mengikuti kalkulus 3 ini, ngerti nggak nih menentukan batasan theta, R, dan Z? Kalau nggak ngerti, saya ulang lagi. Mohon dijawab, direspon. Paham, Halo, Pak. gimana? Paham. Paham. Yang lain, yang mahasiswa prianya? Oh, tidak ada Ngerti, salah. Pak. Oke, dijawab ya, jadi supaya saya tahu Anda mengerti atau enggak. Kalau nggak ngerti, ditanya, jadi supaya jelas ya. Pertama tetanya, teta itu melingkar. Kalau melingkar berarti dari 0 radian sampai 2 pi radian. Kalau derajat kan 0 derajat sampai 360 derajat, tapi kita harus dalam radian. 0 derajat adalah 0 radian, 306 derajat adalah 2 pi radian. Jarinya 5, berarti dari 0 sampai 5 ya. Bergerak jari itu dari 0 sampai 5. Z-nya, alasnya Z, di alas Z sama dengan 0 kan, tinggi Z-nya ini 0 nih. Berarti alas Z-nya, bidang Z-nya adalah 0, tingginya 8 berarti bidang atasnya atau Z yang atasnya adalah 8. Kemudian R, jarinya dari 0 sampai 5, tulis nih dari 0 sampai 5. Kemudian Z ya, Z dari 0 sampai 8 ya. Di alas Z sama dengan 0, bidang X, O, Y atau bidang alas. Kemudian di atasnya ya, bidang paling atas ini adalah Z sama dengan 8. DZ, R, ya, R, DR, D theta. Kita cocokkan. Kalau Z, DZ dulu kan. R, DR, sorry. Ya, RDR, theta, paling ujung. Jadi sesuai ya. Baik. Jadi volume sama dengan, nah di sini ada theta, d tetanya boleh kita pindahkan ya di belakang integral yang mengandung theta. Jadi berarti integral theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta gitu. Kemudian R, dia jari R dari 0 sampai 5. Nah, di sini yang ada R apa sini? Yang ada R adalah RDR,
RDR, ya, ada RDR, kemudian Z dari 0 sampai 8, DZ. Jelas sampai sini? Halo? Belum saya lanjutkan, saya Jelas, tanya dulu, Pak. ngerti enggak? Yang mahasiswi ngerti enggak? Ini semuanya online ya, enggak ada yang onsite ya, karena saya sebetulnya minggu depan saya sudah bisa ya, kakinya sudah mulai sembuh. Oke? Nah, kita kerjakan yang kita perhatikan sini ya, antara harga batasnya semuanya konstan enggak? Ya, harga batasnya tetanya konstan. Kemudian raj jarinya R-nya konstan, Z-nya konstan. Kemudian antara theta R dan dz independen, maksudnya tidak terikat. Maka ini istimewa ya. Ini istimewa, artinya ini bisa dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ini artinya bisa dikerjakan ini sendiri, ini sendiri, yang theta sendiri, yang R sendiri, yang Z juga sendiri. Bisa, karena ini harga batasnya tidak mengandung variabel. Kecuali sini ada mengandung variabel theta, nah enggak bisa ya. Jadi ini bisa langsung ya. Integral D ini dalam bentuk perkalian ya. Integral D theta, theta. Theta. Harga batasnya 0 sampai 2 pi radian kali integral RDR apa? R pangkat 1 DR. R pangkat 1 DR seperpangkat 1 ditambah 1, seperpangkat tambah 1, R pangkat 1 tambah 1. Iya enggak? Atau kalau mau langsung jadi seperdua R pangkat 2. Ya. Integral RDR apa? Seper 1 tambah 1 yaitu setengah, seperdua, R pangkat 1 tambah 1, R kuadrat. Ya kan? Harga batasnya 0,5. Kalau Z-nya, integral DZ, Z. Harga batasnya 0,8. Nah, kita hitung berapa volumenya. Theta adalah batasnya 0 sampai 2 pi. Theta batas atas 2 pi dikurang theta batas bawah 0. Kali setengah. R kuadrat batas atas adalah 5 kuadrat. Dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Ya. R kuadrat batas atas adalah 5 kuadrat. Dikurangi R kuadrat batas bawah adalah 0 kuadrat. Dikali Z batas atas. Ya. 8. Itu bidang atas nih. Bidang tutup. Bidang alasnya 0. Ya, Z-nya. Sehingga hasilnya ini adalah V adalah 2 pi kali setengah kali 5 kuadrat 25 kali 8. Nah, ini 2 yang bisa coret. Setengah sama 21. 8 kali 25 berapa? Halo? 8 kali 25? Berapa 8 kali 25? 200, Pak. Ya, 200. Kali 4 kali 25 kan 100. Nah, ini ada pi. Pi. Inilah volumenya. Oke. Kemudian kita bisa periksa pelajaran di SD. Masih ingat? Apa? Volume tabung. Apa rumusnya? Volume tabung adalah luas alas pi R kuadrat. Luas alas pi R kuadrat luas lingkaran kali T tinggi. Coba kita masukkan. Pi kali R kuadratnya dia jarinya 5 kuadrat kali tinggi, tingginya 8. Benar? 25 kali 8, 200 kali pi. Sama enggak jawabannya? Sama? Halo? Jadi Anda bisa periksa ya jawabannya benar atau salah. Pakai ini periksanya. Jangan jawab ini ya. Ini adalah untuk periksa di buramnya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Sudah ada yang jawab. Sepertinya nggak ada, Pak. Cukup jelas? Jelas. Baik. Yang mahasiswa pria?
Cukup jelas? Kok pada jarang mau ngomong ya? Susah. Oke, ini yang nomor tadi apa? Yang nomor 4 ya. Sekarang nomor 5. Tentukan solusi persamaan parsial ya. Ya, tentukan solusi persamaan PD parsial dari do kuadrat Z per do X do Y adalah X kuadrat Y dengan syarat batas ini. Ya, syarat batasnya Z X, 0 sama dengan X kuadrat, Z 1, Y sama dengan cos C. Ini sebetulnya sudah bisa ulang lagi ya, enggak apa-apa. Oke, sekarang kita masuk nomor 5. Nomor 5 apa kita salin aja soalnya ya, tapi enggak kelihatan juga sama. Jadi nomor 5 diketahui apa tadi? Do kuadrat Z do X do Y ya, do kuadrat Z do X do Y sama dengan X kuadrat Y. Ini bisa macam-macam X kuadrat Y, bisa juga XY kuadrat, bisa juga X pangkat 3Y, macam-macam nih ya. Kalau ini bisa ya, seperti biasa ya. PD yang sederhana, ini adalah turunan campuran dari turunan parsial kedua ya. Ini artinya apa nih? Anda sudah belajar kan? Apa artinya ini? Halo? Apa artinya ini? Turunan pertama do Z per do Y diturunkan lagi terhadap X. Betul nggak kita nih? Halo? Iya, Pak. Ya, turunan pertama do Z per do Y diturun lagi terhadap X. Ini campuran. Kalau nggak campuran ini do Y atau do X ya kan? Sama dengan X kuadrat Y. Ini sebenarnya si do Y yang depannya ini per do Y-nya ini letakkan dikali silang sana. Ya enggak? Apa yang terjadi? Do Z per do Y gitu ya. Ini tinggal do saja. Do itu arti D ya, diferensial sama. Do X-nya kali silang. Jadi X kuadrat Y do X. Jelas sampai sini? Halo? Sampai sini jelas? Mohon dijawab, direspon. Ngerti enggak nih, do X-nya ini kita kali silang ke sana. Ini ya, dikali silang. Kemudian kita integralkan. Integral do Z per do Y itu sama dengan integral dari X kuadrat Y do X. Anda tahu integral DU asalnya apa? Integral DU sama dengan, ada yang tahu integral DU sama dengan apa? U, ya enggak? Tambah C ini yang tak tentu ya. Integral DU, U. Integral DZ, Z. Integral DX, X. Integral DY, Y. Ya kan? Berarti integral D, do itu D ya, sama diferensial artinya. Integral do dari do Z per do Y apa? Ya do Z per do Y kan. Ya enggak? Integral do U, U. U-nya ini adalah do Z per do Y. Sama dengan, karena ini do X, berarti Y dianggap konstan. Y-nya boleh keluar. Y-nya boleh keluar. Jadi tinggal integral S kuadrat do X. Do X atau dx sama ya. Tinggal do Z per do Y sama dengan Y kali apa? Nah, integral ini berapa? Ayo sama-sama, integral X kuadrat do X atau dx sama dengan apa? Ini kok enggak aktif mahasiswanya. Halo mahasiswa, ikut aktif ya. Berapa berapa ini? 1/3, Pak. Ya, betul. 1/2 tambah 1, yaitu 1/3. X pangkat 2 tambah 1, yaitu 3 ya. 3. N plus 1, X pangkat N plus 1. Ya kan? Jangan lupa, kalau X, do X sudah selesai integralnya, harus tambah, biasanya kan konstanta. Di sini pasangannya, kalau do X, pasangannya
X apa Y? Jadi sini FY. Gitu enggak? Jangan lupa ini ada tambah ini. Ya. Jadi kalau setelah integral ya setelah integral do X ya sekian do X harus tambah seolah ini konstanta ini bukan konstanta ya. Fungsi Y. Kalau do Y GX nanti ya. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Baik. Kemudian ini dikali do Y ini sekarang. Do-nya kali silang atau ini ya, do Y-nya kali silang. Jadi asalnya apa? Do Z sama dengan ya, do Y kali silang ya. Do Y dikali dengan ini dikaliin dulu berapa nih? Ini dikalikan 1/3 X pangkat 3Y ditambah FY. Ya nak? Halo? Nah, ke sini ya. Jadi do Z berapa? Do Z sama dengan, nah ini kaliin dulu. 1/3 X pangkat 3Y, ya kan? Dikali do Y. Kali do Y. Ditambah FY kali do Y. Artinya do Y-nya kali silang. Gitu. Kali silang semuanya. Ya. Do Y kali silang semuanya. Ini 1/3 X pangkat 3Y kali do Y. FY kali do Y. Tapi sini jelas? Halo? Halo, jelas sampai sini? Sebelum saya lanjutkan. Kemudian kita integralkan kiri dan kanan. Integral do Z sama dengan integral dari 1/3 X pangkat 3Y do Y tambah integral FY do Y. Integral do Z, Z. Ingat tadi nih? Integral DU, U. Integral DZ, Z. Integral do Z, Z ya. Nah ini kena do Y ya, kena do Y ini ada yang Y-nya. Berarti 1/3 X pangkat 3-nya konstan, boleh keluar. 1/3 X pangkat 3-nya konstan, boleh keluar dari integral, tinggal integral Y do Y. Tambah integral, oh ya, integral ini kita ganti dengan HY. Ya. Integral. Ya, integral FY do Y adalah HY. Ganti dengan HY ya. Oke. Jadi Z berapa? Oh, Z ini boleh tulis ZX, Y ya, boleh. Z itu adalah ZX, Y, dua variabel. Ya, X, Y. Sama dengan 1/3 X pangkat 3 kali berapa nih? Integral dari Y pangkat 1 DY apa? Do Y. DY atau DY sama. Ini Y pangkat 1. Lumayan 1/1 tambah 1, 1/2. Y pangkat 1 tambah 1, pangkat 2. Ya kan? Setengah Y kuadratnya. Integral Y pangkat 1 DY adalah 1/1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1. Ya. Kemudian ditambah HY. Jangan lupa, begitu selesai integral do Y harus tambah GX. Itu selesai integral do Y atau DY harus tambah GX. Kalau tadi kan, kalau sini selesai integral do X atau DX tambah FY. Sampai sini ngerti nggak nih? Halo? Halo, Bisa direspon. dimengerti, Pak. Oke. Yang jawab yang mahasiswi. Yang mahasiswanya cukup jelas? Ini persiapan UAS Anda ya, saya latihan ini ya. Halo? Kalau Anda nggak ngerti, hancur semuanya. Ya. Oke, sampai sini jelas? Nah, kemudian ini dikalikan nih, berapa nih? Sehingga Z, X, Y sama dengan apa? 1/3 kali 1/2, 1/6.
X pangkat 3 kali Y pangkat 2 ditambah HY ditambah GX. Ya. Dapat ini kan? Kalau enggak ada syarat batas, sampai sini selesai udah. Ini udah selesai. Tetapi karena diberi syarat batas di sini, di soalnya. Nih. Kok bisa keluar gini ya? Waduh. Ini save dulu. Kayak nimpa deh. Kos. Ini caranya di save dulu, sudah save. Tutup. Buka lagi. Ya. Jadi aneh nih. Kok dia bisa nimpa ya? Ini apa? Bukan. Tulisannya jadi apa? Menimpa yang lain gitu. Ini kok sini kosong. Aneh kan? Ini di copy ke sini ya. Oh. Ya tadi kan ini ya. Nah, kemudian kita teruskan ya. Mudah-mudahan ini aduh. Semuanya begitu jadi. Ulang lagi sini coba. Nimpa juga deh ya. Halo, di sini jelas? Terpaksa saya pakai yang lain sebenarnya. Ini copy. Baik, yang pakai yang satu lagi nih. Ini yang soal tadi. Nah, di sini kita dapat tadi turunan parsial dari ini kita selesaikan ya solusinya tadi. Dia punya syarat batas. Halo, ini kelihatan nggak nih? Halo, PPT-nya kelihatan? Terlihat, Pak. Nah, Zx,0 adalah X kuadrat, Z1,Y adalah cos Y. Ya. Kita catat di sini aja ya. Mungkin kita lanjutkan sini aja, baik. Ke halaman yang
N. Tersalin sini Z X, 0 ZX, 0 sama dengan X kuadrat. Satu lagi ya. ZX, 0 X kuadrat, Z1, Y adalah cos Y. Nah, ini disebut syarat batas atau nama lainnya bukan initial condition ya. Satu lagi apa condition ya. Ini syaratnya syarat batas ya. Oh, boundary condition ya, boundary condition ya. Ini disebut boundary condition atau syarat batas. Nah, tadi kita udah dapatkan apa tadi? Mana tadi ini? Zx, Y adalah 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ya. 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat tambah HY tambah GX ya. X pangkat 3 Y kuadrat. 1/6. Jadi ini kita sudah dapat tadi Zx, Y-nya sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat. Betul ya? 1/6 ya, 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ya. 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat. X pangkat 3 Y kuadrat ditambah HY ditambah GX. Yang cara ini udah ngerti belum nih? Sudah jelas nggak nih? Halo? Halo, yang ini cara cari ini sudah jelas belum? Halo? Ini saya copy dia begini. Bisa pindahan ke sini. Enggak. Kacau lagi tidak. Baik. Ini sudah pindahkan. Ini yang kita cari tadi sampai sini. Nah, sekarang masukkanlah syarat batas atau boundary condition ya. Boundary condition atau syarat batas. Kita masukkan nih. Zx, 0 ini sama dengan X kuadrat. Kita masukkan ya. Zx, 0 artinya apa? X-nya tetap X, Y-nya ganti 0. Itu artinya. Ya kan? X tetap X, Y diganti 0. Coba Y diganti 0. 1/6 kali X pangkat 3. X tetap, Y-nya ganti 0. 0 pangkat 2. Ditambah Y-nya diganti 0. Berarti ya ini tambah H0. Ya enggak? Y ganti 0, X tetap. Artinya X-nya tetap, Y-nya ganti 0. Y-nya ganti 0, jadi Y kuadrat jadi 0 kuadrat. HY jadi H0, jadi X tetap. Nilainya adalah X kuadrat. Sama dengan X pangkat 2. Oke, sama dengan X pangkat 2. Nah, ini karena dikali 0, ini 0 ya, hilang. Tinggal H0. H0 tambah GX adalah X kuadrat. Dan itu GX berapa? GX adalah X pangkat 2 dikurang H0. Ya. Nah, mungkin kita perlu cari G0. G0 berapa? Kalau X-nya ganti 0, hasilnya apa? 0 kuadrat dikurang H0. Berarti G0 berapa? G0 adalah min H0. Ya. Min H0. Karena 0 kuadrat habis ya. Ini GX dan G0 kita cari. Setelah itu cari Z1, Y. Z1, Y. Artinya X-nya diganti 1, Y-nya tetap. Ya. X-nya diganti 1, Y-nya tetap. Jadi 1/6 kali X-nya diganti ya. 1 pangkat 3. Jadi X pangkat 3 jadi 1 pangkat 3. Y-nya tetap Y kuadrat. Ditambah Y-nya tetap jadi HY. HY ya kena Y tetap HY. X-nya diganti dengan 1. Oh, ini salah nih ya. Kita harusnya tungguin dulu ya. G1. Jadi ini, mohon maaf tadi ini ada keliru. Ini bukan G0 tetapi
G1 ya. G1 ya. Karena ini G1, kita cari G1-nya sini dari GX ya. G1-nya. Berapa G1-nya? Kita isi. Bukan G0 tapi ini 1 ya. Karena kita dapat sini G1. G1 adalah 1 kuadrat kurang H0. Berarti 1 dikurang H0. Ya, G1 adalah 1 kuadrat 1 kuadrat 1 kurang H0. Ya, ini diganti sini. Ini sama dengan berapa? Diketahui tadi Z1, Y ini sama dengan cos Y. Sama dengan kosinus Y. Nah, ini kita selesaikan. 1/6 kali 1 pangkat 3 1. Jadi 1/6 1/6 Y kuadrat. Tambah HY. Nah, G1-nya kita ganti. G1-nya sama dengan apa? 1 dikurang H0. 1 dikurang H0 sama dengan cos Y. Nah, kita cari HY-nya berapa? Yang mau cari HY. Berarti HY sama dengan apa? Cos Y, tetap sini ya. Ini pindah ke, semuanya pindah ke kanan. 1/6 Y kuadrat pindahkan menjadi min 1/6 Y pangkat 2. 1 dipindahkan jadi min 1. Min H0 dipindahkan jadi plus H0. Inilah HY. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ya agak sulit memang ini ya, masuk-masuk gini ya. Kalau sampai cari hitungan tadi sampai Z X, Y ini mudah ya. Jelas sampai sini? Halo? Halo mahasiswa dan mahasiswi? Jelas? Cukup jelas, Pak. Nah, makasih ada respon ya. Baik, baru kita masukkan ke ini, ke Z ini. Yang jawaban yang tadi Z X, Y-nya berapa? Kita masukkan ya. Kita masukkan, jadi Z X, Y sama dengan apa tadi? 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat. Ya. 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat. Ditambah HY ditambah GX. Nah, yang kita ganti itu nih. HY sama GX kita ganti. Jadi ZX, Y sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah. Nah, HY-nya nih. Ini HY yang sudah kita cari berapa? Cos Y kurang 1/6 Y kuadrat min 1 tambah 0. Ya. HY ini adalah cos Y. Ya, cos Y min 1/6 Y kuadrat min 1/6 Y kuadrat min 1 tambah H0. Benar itu. Cos Y min 1/6 Y kuadrat min 1 tambah H0. Kemudian ditambah, ya, ini adalah HY-nya, ditambah GX. Berapa GX-nya di sini? Mana GX? GX ini adalah X kuadrat kurang H0. Ya. GX adalah X kuadrat kurang H0. X kuadrat kurang H0. Apa yang sudah lihat? Sini plus H0, sini min H0. Bisa keluar enggak? Halo? 1 plus 1 min sama-sama H0 dijumlahkan 0 ya kan? H0 min H0. Maka tinggallah ZX, Y adalah 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah cos Y min 1/6 Y kuadrat min 1 tambah X kuadrat. Nah, sampai sini inilah solusinya. Halo? Cukup jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Masih bisa dipahami. Ya? Seperti ini ya. Baik. Ini yang nomor terakhir tadi ya. Nah, sekarang kita latihan baru lagi ya. Jadi saya ambil dari sini juga tadi. Oke.
Coba Anda kerjakan ini. Ini sudah saya ubah. Ini yang minggu yang lalu 3 soal, tapi saya sudah ubah angka-angkanya. Coba dikerjakan ini. Halo? Halo para mahasiswa, jelas maksudnya dengar enggak? Halo? Kok enggak ada respon dari tadi, cuma ada saya sekali gitu. Halo? Dengar, Pak. Dengar, oke. Dikerjakan yang ini ya. Saya ulang lagi, mencari ini, kemudian ulang, jadi sampai mantap ya. Supaya nanti ujian Anda lebih bagus gitu ya. Jadi bentuknya mirip-mirip ini, tapi angkanya lain sama sekali ya. Oke, saya udah salin soalnya. Atau foto terserah. Ada satu lagi lanjut sampai 5 juga ya. Sebentar, ya ini dulu deh. Oke. Udah dicatat ini? Halo? Masih ada lanjutannya? Nomor 4 dan 5. Halo? Sudah saya screenshot, Pak. Oh gitu. Cuman nomor 5-nya saya ubah ya. Ada saya ubah nih. Nomor 5-nya ini
Hasilnya -1/6. Kita hapus ya. Mana? Batasannya saya ganti. Insert. Ini adalah -1/6. X pangkat 2. Ini adalah sin Y. Sin Y ditambah Y kuadrat. Nah, ini syarat batasnya atau boundary condition ya. Boundary condition. Ini yang berikutnya. Sorry, ini ada sedikit sorry ya. Yang ini ada salah, ini 0 ya. Maaf, yang ini lupa saya. Terus ini 0 ya. Maaf, tadi ini ada ini, jadi insert through. Ini adalah 0. X-nya 0, Y ini X0, X, 0 ini 0, Y ya. 0, Y. Udah, coba kerjakan sekarang ya, dicoba. Nanti sebentar lagi saya jelaskan hasilnya gimana. Ya. Ya, latihan ini yang Anda harus ulang-ulang sampai mahir gitu ya. Ya, diulang-ulang sampai mahir sehingga Anda bisa menguasainya ya. Tidak sulit kalau Anda sudah paham benar gitu. Ini yang hadir berapa orang nih? Halo? Ada yang bisa lihat? Oh, sana bisa lihat. Lengkap kok, Pak. Oh, lengkap ya? Wih, banyak ya. Oke. Baik. Ya, ini persiapan Anda. Jadi masa liburan nanti Anda latihan ulang-ulang. Kan ada 5 soal yang saya berikan terus ya. Angkanya berubah-ubah semua, diulang-ulang ya, sampai Anda mahir gitu ya. Oke. Baik. Sudah dicatat? Nah, ini yang tadi yang 01 P3, yang terakhir tadi 45. Latihan lagi ya, modelnya sama, angkanya rubah semua. Oke. Ini bisa kita copy. Ya. Bisa dihapus. Soalnya.
Kena mau hapus ya. Ini angkanya yang diubah ya. Modelnya sama. Supaya Anda bisa menguasainya. Udah coba kerjakan. Halo? Nanti liburan diulang-ulang ya. Sampai Anda mahir. Ya. Oh, pakai gini. Oke, nomor 1. Coba kita bahas. Halo? Diketahui matri A 2 kali 2, 4, 5, 1, 0. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen. Tentukan state transition. Ini kok hilang ya? Matriks. Ini harusnya sudah. Ya. Transition matrix atau matriks transisi keadaan. Untuk ini keadaan itu ini ya, E pangkat AT ini. Jadi matrik A-nya adalah 4510. Kita cari dulu lambda I kurang A-nya berapa ya. Kalau A-nya adalah 4510, ya kita cari lambda I kurang A-nya berapa. Buku lain ada bukan dibalik nih, A kurang lambda I boleh juga sama ya. Lambda I kurang A-nya berarti lambda kali, karena A-nya ordonya 2 kali 2. Kalau diperhatikan ya, 2 kali 2. Ini kan artinya 2 kali 2. Maka matrik identitasnya adalah 2 kali 2, I2, 1001. Yang masuk dengan matrik identitas, diagonal utamanya serba 1. Ya, serba 1 Anda lihat. Ini kurang matrik A 4510. Sama dengan lambda A. Ini mungkin enggak muat tempatnya. Sehingga lambda I kurang A-nya berapa? Ini artinya lambda kali 1 lambda, lambda kali 00, lambda kali 00, lambda kali 1 lambda. Ini dikurangkan dengan matrik A 4510. Sama dengan berapa? Lambda kurang 4, lambda min 4, ya. Lambda min 4. 0 kurang 5, min 5. 0 kurang 1, min 1. Lambda kurang 0,
lambda ya. Lambda kurang 0 lambda. Nah, baru sini mau cari nilai eigen ya. Nilai eigen atau nilai karakteristik kita gunakan namanya persamaan eigen. Eigen ya. Persamaan eigen. Persamaan eigen adalah determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Determinan dari ini misalnya nih, determinan itu lambangnya setiaga mutlak ya. Nggak boleh kasih kail gini ke siku ini, kurung siku ini adalah matriks ya. Jadi lambda I kurang A-nya ini, kita salin lambda min 4. Terus ini min 5, min 1, ini lambda. Determinan ya, sama dengan 0. Sehingga determinan 2 kali 2 kan AC kali diagonal utama, ini AC kali diagonal utama, yaitu apa? Lambda min 4 kali lambda, atau dibalik lambda kali lambda min 4. Ya enggak? Lambda min 4 kali lambda, dibalik lambda kali lambda min 4, dikurangi AC kali diagonal yang lain. Diagonal yang lainnya dikurangi AC kali diagonal yang lain. Min 1 kali min 5. Min 1 kali min 5. Sama dengan 0. Lambda kali lambda, lambda kuadrat. Lambda kali min 4 lambda. Min kali min plus kali min 5. Sama dengan 0. Difaktorkan berapa? Jumlahnya min 4. AC kalinya 1 kali min 5. Jumlahnya min 4. AC kalinya 1 di depan lambda kuadrat 1 kali ujung kali ujung. 1 kali min 5 min 5. Ini pelajaran SMP ya. Penfaktoran, penguraian. Jumlahnya itu kan ini, koefisien dari lambda min 4, AC kalinya ujung kali ujung. 1 kali min 5 min 5. Ini pasti 5 kali 1, ya enggak? 5 kali 1. Kalau 5 tambah 1 kan 6, enggak mungkin. Ini ada min. Yang mana min? 5 atau 1 minnya? Halo? Yang benar 5 atau 1 minnya? Halo, tolong dijawab. Halo. Kok enggak aktif kalau mau libur nih, pikirannya udah enggak ini ya, concern. Halo para mahasiswa, yang negatifnya 1 atau 5? Ya. Yang minnya 5 atau 1? Supaya jumlahnya min 4. Supaya jumlahnya min 4, maka yang min 5 atau 1? Min 5, Pak. Min 5, betul ya. Yang benar adalah min 5. Mengapa? Karena min 5 ditambah 1 adalah min 4. Jadi yang faktor penentunya di jumlah ya. Kalau sekali kan bisa aja. Minnya mau di mana aja, mau di 5, 1 enggak masalah. Tapi jumlah itu yang menentukan. Supaya dapatnya min 4, minnya harus di 5. Karena min 5 tambah 1 min 4. Kalau minnya di 1, 5 ditambah min 1 plus 4. Ya. Jelas ya? Berarti sini min 5 atau plus 1 min 5 ya. Boleh gak? Terserah. Ini terserah ya. Mau terbalik boleh min 5 plus 1. Berarti lambda satunya berapa? Ini sama dengan 0. Lambda min 5 sama dengan 0. Lambda sama dengan 5. Lambda plus 1 sama dengan 0. Maka lambda 2 adalah min 1. Jadi nilai eigennya ada 2. 5 dan min 1. Boleh terbalik ya. Boleh terbalik. Sudah jelas ini ngulang ya. Mencari nilai eigen. Sudah jelas sampai sini? Halo? Cukup jelas mencari Ya, nilai Pak. eigen atau nilai karakteristik nama lainnya. Susah ya enggak lihat Anda nih. Paham enggak sampai sini? Sudah paham, Pak. Oh ya, makasih. Dijawab ya jadi supaya saya tahu ada respon gitu ya. Baik, setelah dapat ini kita berusaha mencari setelah nilai eigen diketahui, kita ingin mencari vektor eigen.
ya, vektor egen atau vektor karakteristik, ya. Oke. Berikutnya kita misalkan vektor egennya, nah, apa? Kita misalkan vektor egennya, vektor X adalah, karena matriknya 2 kali 2, di sini ada 2 unsur, X1 dan X2. Jadi kalau 3 kali 3, matriknya Odo 3 kali 3, nih X1, X2, X3, ya. Nah, kita gunakan namanya ruang egen, ruang karakteristik, ya. Ruang egen atau ruang karakteristik adalah lambda I kurang A, yang tadi itu, dikali vektor egen X sama dengan vektor 0. Ingat vektor egen ini tidak boleh sama dengan vektor 0. Ingat, ini syaratnya ya. Vektor egen ini tidak boleh sama dengan vektor 0. Kalau vektor 0 gagal, bukan vektor egen. Ya. Nah, lambda I kurang A apa tadi? Kalau kita lihat, ini. Lambda min 4. Ya, lambda min 4. Ini lambda min 4, min 5, min 1, lambda. Ya kan? Ini kurang siku boleh ya. Kurang siku kali vektor egen. Ini salin vektor egennya X1, X2. Nah, matrik kolom 0. Vektor 0 itu matrik kolom 0. Ya, cocok ya. Jadi ini lambda min 4, min 5, min 1 lambda ya. Lambda min 4, min 5, min 1 lambda. Nah, ini disebut ruang egen atau ruang karakteristik. Sekarang nilai egennya tadi ada 2. 5 dan min 1. 5 dan min 1. Kita cari sini. 5 dan min 1. Ya. 5. Jadi nilai egennya 5. Pakai untuk boleh ya. Untuk boleh. Untuk lambda sama dengan 5, maka masukkan sini. Ya, lambdanya kita ganti 5 kurang 4 gitu ya. Min 5, min 1, 5. Dikali vektor egen X1, X2 sama dengan vektor 0. Hasilnya apa sini? 5 kurang 4, 1. Min 4. Ini 1, ini min 5 ya. Kok. Ini 5 kurang 4, 1. Ini min 5. Terus ini min 1, 5. Sama dengan, kali vektor X. Kali vektor egen ya. Vektor egen X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Perkalian 2 matrik, baris 1 kali kolom 1. Berapa? 1 kali X1. X1 ditambah min 5 kali. Jadi pertama kali pertama tambah kedua kali kedua. 1 kali X1 ini pertama kali pertama. 1 kali X1, X1 ditambah kedua kali kedua. Min 5 kali X2, min 5 X2. Sama dengan 0. Baris 2 dikali kolom pertama. Min 1 kali X1, min X1 ditambah 5 kali ya, pertama kali pertama tambah kedua kali kedua. Min 1 kali X1 min X1, kedua kali kedua 5 kali X2 plus 5 X2. Jangan dijumlahkan, kalau dijumlahkan ini 0 nih. 0 tambah 0 sama dengan 0. Jika pasangan kedua ini saya kali min 1, apa yang terjadi? Ini kali min 1, ini X1, ya X1 min 5 X2 sama dengan 0. Berarti persamaan 1 dan 2 sama enggak? Halo? Persamaan satunya ini
persamaan 2-nya menjadi ini setelah dikali min 1, ya enggak? Hasilnya ternyata X1 kurang 5X2 sama dengan 0. Sama kan? Sama atau tidak? Halo? Jika persamaan kedua dikali min 1, maka persamaan 1 dan 2 sama enggak? Sama persis. Halo? Sama, Pak. Oke, kemudian ini dipindahin jadi apa? X1 adalah 5X2. Oke. Nah, kesimpulannya X1 sama dengan X1, X2, X1 sama 5X2, X2 sama X2. Jadi tertulis kesimpulannya, ya. Boleh di sini atau kesimpulan bahwa X1 sama dengan berapa, X2 berapa. Nah, X1 sudah tahu 5X2, berarti X2 sama dengan X2. Betul enggak? Inilah kesimpulannya ya, dari perhitungan hubungan ini ya. Nah, baru kita masuk ke himpunan penyelesaian vektor. Halaman berikutnya. Himpunan penyelesaian vektor adalah vektornya yang kita misalkan dari X1, X2, di mana X1, X2 anggota bilangan real. Nah, kita lihat X1-nya berapa? X1-nya 5X2, X2 tetap X2 ya. X1-nya 5X2, kita ganti. X1-nya adalah 5X2, sedang X2-nya tetap X2. Paham ya? Yang kita ganti ini X1-nya. Karena diketahui sini X1-nya adalah 5X2 ya. Di sini nih. Kita ke sini ya. X1-nya 5X2, berarti X2 tetap. Berarti yang tinggal sini X2 aja. X2 anggota bilangan real. Kemudian ini bisa kita keluarkan yang sama. Apa yang sama tuh? Yang sama X2-nya, keluarkan X2. Perkalian skala dengan matrik apa? Matrik kolom. Hingga 5, 1. Betul enggak? X2 dikeluarkan dari 5X2 tinggal 5. X2 keluarkan X2. X2 bagi X2 kan 1. Coba dikalikan lagi. X2 kali 5, 5X2. X2 kali 1, X2. Cocok nggak? Di mana X2 anggota real. Berarti vektor eigennya adalah X2 kali 5, 1. Untuk nilai eigennya lambda berapa? 5 tadi ya. Nilai eigennya kan 5 dan min 1 ya. 5. Nah, ini kalau lihat X2-nya kan 1 nilainya sebetulnya ya. Jadi berarti ini kadang-kadang ada yang nak buat nih S2-nya dihilangkan aja atau diganti dengan skalar S ya. Jadi vektor eigen adalah S dikali 51 ya. 51 untuk nilai eigennya lambda adalah 5. Ini baru yang pertama ya. Kan nilai eigennya tadi ada berapa? Nilai eigennya 5 dan min 1 ya. 5 dan min 1. Ini baru yang ketemu yang nilai eigennya 5. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ini review ya, mengulangi lagi cuma angkanya lain. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Paham, Pak. Oke. Nggak ada pertanyaan? Ya, Pak. Oke, nggak ada. Kita teruskan ya. Nah, sekarang kita untuk nilai, jadi nilai eigennya kan 5 dan min 1. Yang 5 sudah beres. Sekarang yang min 1. Ya. Yang min 1 bagaimana? Ya, yang min 1 kita untuk nilai eigennya adalah min 1. Kita masukkan ke ruang eigennya tadi apa? Ruang eigennya berapa tadi kita salin nih? Ini ruang eigennya. Lambda min 4 ya. Lambda min 4 min 5 min 1 lambda. Ini ya, dikali vektor eigen X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Nah, lambdanya kita ganti ya. Lambdanya kita substitusi dengan min 1. Jadi apa? Min 1
min 4 ini kan. Min 5, min 1, lambdanya min 1. Dikali vektor eigen X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Ini hasilnya min 5 ya, min 5, min 5 ya. Ini jumlahkan min 5, ini min 1, min 1. Dikali vektor eigen X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Baris 1 kali kolom 1. Berapa? Pertama kali pertama, min 5 kali X1, min 5 X1. Ditambah kedua kali kedua, min 5 kali X2, min 5 X2. Sama dengan 0. Baris kedua dikali kolom pertama. Pertama kali pertama, min 1 kali X1, min 1 kali X1, min X1. Ditambah kedua kali kedua, min 1 kali X2, min X2. Sama dengan 0. Coba kalau persamaan pertama dibagi min 5, persamaan kedua dibagi min 1, apa yang terjadi? Coba. Ini dibagi min 5 berapa? Min 5 X1 bagi min 5 X plus X1, min 5 X2 dibagi min 5 plus X2. Sama dengan 0. Persamaan kedua ini bisa dikali min 1 atau dibagi min 1. Sama. Min 1 X1 dibagi min 1 atau dikali min 1 adalah X1. X1. Ya. Plus X1. Min X2 bagi min 1 atau dikali min 1 boleh gak? Hasilnya plus X2. Ternyata kedua persamaan ini sama enggak? Kalau kesimpulannya ini sama, berarti X1 Sama, Pak. tambah X1 tambah X2 adalah apa? X1 tambah X2 adalah 0. Nah, ini terserah nih. Mau X2 sama dengan, terserah. Boleh gak X2 sama dengan min X1? Atau X1 sama dengan min X2? Salah satu aja. Ada dua jalan sini ya. Boleh X1 sama dengan min X2 atau X2 sama dengan min X1. Salah satunya. Baru sini ke kesimpulan. Apa kesimpulannya? Halo? Kesimpulannya X1 berapa, X2 berapa? Nah, sini X2 adalah min X1 ya. X2 adalah min 1 berarti X1 X1. Atau terbalik dari sini X1 adalah min X2, X1-nya min X2, X2 X2 ya. Ada dua kemungkinan ya. Halo, setiap ini ada dua kemungkinan. Ini kesimpulannya. Setelah kesimpulan kita menyelesaikan himpunan penyelesaian vektor. Yaitu vektor yang kita misalkan tadi X1, X2, di mana X1, X2 anggota bilangan real. Nah, yang kita ganti sini apa? X1 tetap X1, X2 kita ganti dengan min X1 ya. X1 tetap X1, X2 ganti X1 tetap X1, X2-nya kita ganti dengan min X1 ya. Min X1. Ya, min X1. Di mana? Berarti ini yang ada X1 aja anggota real. Jadi ini bisa dalam X1, bisa juga dalam X2 tadi ya. Ingat tadi ini bisa dalam X1. Kalau ini X2 adalah X1 adalah min X2, maka ini dalam X2 nih, ya. Nah, dikeluarkanlah X1-nya. Keluarkan X1-nya tinggal apa? 1 min 1. Ya enggak? Dikeluarkan X1-nya min 1. Dikeluarkan X1-nya min 1. Di mana X1 anggota real. Sehingga vektor eigennya adalah X1 kali 1, 1 untuk apa? Untuk nilai eigennya sama dengan min 1 tadi ya. Nah, ini boleh diganti, boleh dihilangkan atau diganti S. Jadi vektor eigennya adalah S dikali 1, 1 untuk nilai eigennya adalah min 1. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Ada pertanyaan? Enggak, Pak.
Oke, kalau enggak ada, ini baru dapat nilai eigen dan vektor eigen ya. Baru kita masuk ke ya. Setelah dapat ini, kita mau cari matriks ya. Matriks transisi keadaan ya. Yang kita mencari adalah matriks transisi keadaan atau E pangkat lambda T ya dari matriks A. Itu yang kita mau cari ya. Oke, kita lanjutkan ya. Itu yang berikutnya. Yang lain ada yang mau tanya ini? Halo para mahasiswi dan mahasiswa. Yang tadi satu udah jawab, tidak ada. Oke. Benar, sudah jelas sampai sini? Nanti latihan ini ulang-ulang ya, diulang-ulang lagi. Coba Anda kerjakan sendiri, kemudian cocokkan, benar nggak? Terus gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita ingin mencari apa? Matriks transisi ya. Kita ingin mencari itu sebetulnya matriks transisi keadaan. Transisi keadaan. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Transisi apa? Transisi transition ya kan? Matriks ya. Jadi yang kita ingin cari ini yaitu bentuknya adalah E pangkat lambda T dari matriks A ya. Dari matriks A. Oke. Nah, jadi yang kita cari itu ini sebenarnya. E pangkat lambda T. Ya. A-nya tadi kita nilai eigennya tadi udah dapat ya. Nilai eigen kita udah tahu berapa tadi? Nilai eigennya lambda satunya 5 ya, dan nilai eigen yang kedua adalah -1. Ini ya kan tadi ya? Halo. Coba lihat di atas tadi. Ini, nilai eigennya 5 dan -1 ya. 5 dan -1. Nah, setelah dapat ini, apa yang kita lakukan? Yaitu E pangkat AT, masuk sini. Ada rumus umumnya, E pangkat AT, nanti A itu yang identik dengan lambda ya, bukan sama tapi identik. E pangkat AT sama dengan A0 kali I, ya, tambah A1 kali A. Ya. E pangkat AT adalah A0 kali I tambah A1 kali A. Ini diterjemahkan ya, atau ini dibalik A0 kali I, ini dibalik ya, tambah A1 kali A, A-nya lambda nanti ganti. Atau tulis dulu A ya. A sama dengan E pangkat AT. Ini dibalik ya. Ini sama, ini terbalik. Nah, sekarang kita masukkan sini. A0, I itu determinannya 1 ya, I determinannya 1 ditambah A1 kali A-nya lambda 1 sama dengan E pangkat A-nya lambda 1T. Ini dalam, kalau 1 lambda 1 ya. Kalau lambda 2 sama juga. Ya, sama juga A0 kali 1 ditambah A1 kali lambda 2 sama dengan E pangkat lambda 2T. Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Jelas, Pak. Oke, ingat ya, ikuti aja ini alurnya. Nah, kemudian ini kalau kita
selesaikan ini apa? A0 kali 1 A0 tambah A1 lambda 1 adalah E pangkat lambda 1T. A0 ditambah A1 lambda 2 ya kali ini sama dengan E pangkat lambda 2T. Nah, ini yang kita pakai ini. Ya, persamaan ini yang kita pakai ya. Kalau kita ganti ya, kita ganti dulu. Oh ya, ini belum kita ganti ya. Ini baru sampai sini. Nah, sekarang kita ganti nih. Kita ganti ini adalah A0. Tambah di sini nih, lambda satunya 5, lambda 2-nya min 1. Jadi A0 tambah A1 kali lambda satunya. Lambda satunya berapa? 5, ya kan? Ini di atas nih. Lambda satunya 5, lambda 2-nya min 1 ya. Kali ya. Lambda satunya 5 sama dengan E pangkat 5T, ya nak? Lambda satunya kan 5. Kemudian A0 tambah A1 dikali lambda 2-nya. Lambda 2-nya berapa? Lambda 2-nya min 1 sama dengan E pangkat min 1T. Nah, sehingga ini kalau kita kalikan sini menjadi A0, sorry. A0 ditambah 5A1 adalah E pangkat 5T. Yang bawahnya A0 plus kali min A1 sama dengan E pangkat min T. Min 1T ya, min T. Min 1T. Halo? Ini min T ini min 1T ya. Ini asalnya min 1T ya, min 1T. Jadi ini min T. Kalau ini kita kurangi, apa yang terjadi? Kalau kita kurangi, ini A0 hilang nggak? Ya, A0-nya hilang, ini jadi plus. Min kali min plus. 5 tambah plus 1, 6A1 adalah E pangkat 5T dikurang E pangkat min T. Jelas sampai sini? Halo, sampai sini jelas? Ini belum selesai ya, masih panjang ya nih. Berapa A1? A1 adalah E pangkat 5T kurang E pangkat min T per 6. Ya, dibaliknya. E pangkat 5T, jadi A1, A1 adalah, ya nak? A1 adalah E pangkat 5T, E pangkat 5T dikurang E pangkat min T per 6. Oke? Kemudian, sudah dapat ini. Untuk mencari A0-nya gimana? Ya, ambil ini juga yang ini ya. Sama, tapi ini kita samakan A1-nya. Mencari A0-nya kita samakan A1-nya. Ya, kita samakan supaya mendapatkan A0 ya. Kita salin ya, ini kita salin apa sini? A0 tambah A1 ini yang nih, yang udah lengkap ya, sudah ganti angkanya. A0 tambah 5A1 sama dengan E pangkat 5T, kemudian A0 kurang A1, E pangkat min T. Ini kita samakan A1-nya. Jadi A0 tambah 5A1, E pangkat 5T. A0 kurang A1, E pangkat min T. Sama enggak? Kita lihat. A0 tambah 5A1, E pangkat 5T. A0 kurang A1, E pangkat min T. Nah, di sini kita ingin mencari A0, berarti A1-nya harus disamakan. Berarti 5 sama min 1, ini kali 1, ini kali 5, enggak? Terbaliknya. Ini 5 min 1, di atas kali 1, di bawah kali 5. Apa terjadi? Ini kita teruskan. Apa terjadi di sini? Ini kali 1 salin ya. A0 tambah 5A1 E pangkat 5T. Ini kali 5. 5A0. Ya kan? 5A0 min 5 kali min A1 min
5A1 dikali 5E pangkat min T. Ya, E pangkat min T. Oke. Kemudian ini supaya ini hilang diapain? 5A1 dengan min 5A1 ditambah. Jumlahkan jadi 6A0. 6A0 sama dengan E pangkat 5T. Jangan lupa ini. Ya. Ditambah 5E pangkat min T. Maka A0 berapa? A0 adalah E pangkat 5T ditambah 5E pangkat min T per 6. Inilah A0. Sudah jelas A1-nya ini, A0-nya ini. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Halo? Halo, mencari A1 dan A0. Ini question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Atau sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Baik. Kalau sudah jelas, baru kita masuk ke matrik dari, ya, sampai sini. Matrik E pangkat AT. Matrik E pangkat AT adalah A0 kali matrik identitas ditambah dengan A1 dikali matrik A. Ini yang tadi yang di depan tadi ya? Mana tadi? Oh, sini. Ini ya ini. E pangkat AT adalah A0 kali matrik identitas ditambah A1 kali matrik A. Ini ya. Kita salin di sini ya. Ini ya. E pangkat AT adalah A0 kali matrik identitas I ditambah A1 kali matrik A. Ya. Nah, E pangkat AT sama dengan A0. A0-nya salin. A0-nya berapa tadi? A0-nya ini. Ini kalau mau di, ya Anda mau bikin ini boleh sini apa? E pangkat 5T ditambah 5E pangkat min T per 6. Ini A0. Kali identitas. Karena matrik 2 kali 2, 1, 0, 0, 1. Ya. Ini matrik identitas I2. Ditambah A1-nya ini. A1-nya adalah E pangkat 5T dikurang E pangkat min T per 6. Dikali matrik A. Matrik A-nya berapa tadi? Kalau soalnya tadi apa? 4, 5, 1, 0 kalau salah ya. Halo, kita lihat dari matrik A-nya apa? Di atas ini. 4510, betul ya? 4510. Jelas sampai sini substitusi ini jelas. Ini materi identitas ya. Hati-hati I2. Atau ini selesaikan boleh, ini apa nih? Ini kita pindah di halaman berikutnya ya. Jadi E pangkat AT sama dengan apa? Ini. A0 ini adalah, mana A0? Ini A0-nya ini di 1/6 1/6, gitu, pakai itu aja ya. 1/6 E pangkat 5T tambah 5/6 E pangkat min T ya. Di sini 1/5 E pangkat 5T ya. 1/5 E pangkat 1/6 sorry. Ya. 1/6. Ya, ini 1/6 ya, 1/6 E pangkat 5T tambah 5/6 E pangkat min T. Tambah 5/6 E pangkat min T. Ya, min T ya, betul ya. 1/6 E pangkat 5T tambah 5/6 E pangkat min T kali matrik identitas itu 10 01 ditambah, hati-hati ini. Ini yang A1-nya. 1/6 1/6 E pangkat 5T
1/6 E pangkat 5T dikurang 1/6 E pangkat min T. Salah. Ya, betul enggak? Ini kalau dibagi nih, 1/6 1/6 E pangkat 5T min 1/6 min 4T. Dikali matrik A. Matrik A adalah 4510. Ya, matrik A-nya 4510. Oke, kita kali. Berarti ini dikali ke sini. Jadi E pangkat AT apa? E pangkat AT adalah, nah ini kali 1. Berarti ini 1/6 E pangkat 5T ditambah 5/6 E pangkat min T. Ini kali 1 kan. Dikali 0, 0. Terus ini kali 0, 0. Yang ini semua ya. Semua ini kali 1. Sekali lagi nih. 1/6 E pangkat 5T ditambah 5/6 E pangkat min T. Ini min T ya. Min T. Ya, ini min T. Ini matrik ini ya. Jadi ini dikalikan dengan matrik identitas. Ditambah, nah. Ini min T ya. Nah, hati-hati ini kali 4. Berapa nih? Ini kali 4. 4/6 E pangkat 5T dikali 4 ya. Ini kali 4 min. Dikali 4/6 E pangkat min T. Terus ini kali 5. 5/6 E pangkat 5T dikurang 5/6 E pangkat 5T. Min T ya. Ya, yang ini kali 4, di atasnya 4, ini kali 5. 5/6, 5/6 ya. Ini kali 1 tetap 1/6 E pangkat 5T min 1/6 E pangkat min T kali 1 ya, kali min T sini. Kali 0, 0. Nah, itu. Kita enggak bekecil dulu karena penyebutnya per 6 sama semua, dijumlahkan aja berapa. Jadi E pangkat AT berapa? Kita jumlahkan nih. Yang sama, nama yang sama nih coba. 1/6 E pangkat 5T tambah ini berapa? 1/6 E pangkat 5T tambah 4/6 E pangkat 5T. 1/6 tambah 4/6 berapa? 5/6 E pangkat 5T. Dan ini 5/6 E pangkat min T ditambah min 4/6 E pangkat T. Berapa? 5/6 dikurang 4/6 berapa? 5/6, nama sama E pangkat min T ya. Dikurang 4/6, 5 kurang 4, jadi 1 ya. 1 ditambah 5/6 kurang 4/6. Tambah 1/6 E pangkat min T. Ya kan? 5/6 kurang 4/6 plus 1/6. Kemudian 0 dikurang ini, tandanya berlawan tanda. 0 dikurang ini. Ini tambah, sorry. 0 tambah ini tetap berarti ya. Ini kan tambah sini. Bukan kurang. Tambah. Berarti 0 tambah ini, salin aja. 5/6 E pangkat 5T dikurang 5/6 E pangkat min T. 0 tambah ini tetap salin. 1/6 E pangkat 5T min 1/6 E pangkat min T. Karena 0 tambah ini berarti tetap. Ini tambah 0 tetap juga 1/6 E pangkat 5T ditambah 5/6 E pangkat min T. Oke? Halo? Kurang. Ini kali 1 plus ini ya. Ini kali 1 tetap di sini. Oke, dikali 0. Nah, ini AC akhirnya E pangkat AT ya. E pangkat AT dapatnya ini dalam bentuk matrik 2 kali 2. Nah, sehubungan Anda tahu matrik A kali apa nih namanya? Matrik A kali T sama enggak dengan lambda kali T?
Ingat apa itu? Bahwa matrik A kali vektor eigen X sama dengan nilai eigen kali vektor eigen. Nih. Bukan A sama dengan lambda, tapi itu setara ya. Karena A itu matrik, lambda itu nilai eigen. Nilai eigen itu bilangan. Masa matrik sama dengan bilangan? Enggak. Ya, artinya itu A-nya setara dengan lambda ya. Setara, bukan sama ya. Nah, sehingga ini diganti nih. A-nya ini diganti dengan lambda. Sehingga ini menjadi E pangkat lambda T. Jadi yang cari itu lambda T ya, bukan A ya tadi ya. Lambda T ya. E pangkat lambda T adalah salin nih semua nih. Sama. Yaitu kita salin apa? Kita salin 5/6 E pangkat 5T ditambah 1/6 E pangkat min T. Terus nih 5/6 E pangkat 5T dikurang 5/6 E pangkat min T. Di bawahnya 1/6 E pangkat 5T dikurang 1/6 E pangkat min T. 1/6 E pangkat 5T ditambah 5/6 E pangkat min T. Inilah jawabannya. E pangkat. Jadi ini yang sebut apa tadi namanya? Matrik transisi keadaan. Ya. Matrik transisi keadaan. Oke? Cukup jelas sampai sini? Halo? Kalau ada respon nih. Oh, sudah waktu istirahat ya? Oke, Pak. Sampai sini jelas, kita save dulu ya. Jelas, Pak. Oke, nanti ini saya gabung dulu nih. Tadi itu kayaknya atau ada trouble timpa, jadi mungkin saya pindahkan ya. Mudah-mudahan tidak. Oke. Oke, sekarang kita stop dulu. Karena istirahat ya.